wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai aja ya. Jadi ya, jadi kali ini kita bahas tentang serialisasi di dalam pemrograman jaringan. Di GitHub sudah saya update, tolong nanti di pull lagi gitu ya, di Prokjar 1A nanti di situ akan ada 2 contoh yang nanti akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, jadi di dalam pemrograman jaringan ya, dalam pemrograman jaringan kita membahas tentang kita bahas tentang medium yang berbeda. Kita bahas medium yang berbeda di mana di dalam prakteknya kita membahas dua entitas berbeda yang melewati medium yang berbeda juga, gitu. Sehingga di dalam kaitannya dengan data, gitu ya, data itu pun juga ada kemungkinan berbeda. Mungkin kalian melihat di komputer sekarang itu sama, semuanya menjalankan Windows, semuanya menjalankan Linux, semuanya menjalankan web browser. Namun di dalam kenyataannya ya, komputer itu mempunyai hardware yang berbeda-beda gitu, antara satu komputer dengan komputer yang lain. Plus juga apalagi kalau kita melihat sekarang ada smartphone gitu. Kalian sekarang melihat bahwa kalau kalian melihat aplikasi berbasis jaringan di smartphone itu bisa diakses di smartphone lain. Nah, itu di user akan terlihat seperti itu. Namun kalau kita membahas tentang pemrograman jaringan, maka kita harus menghadapi beberapa kenyataan berkaitan dengan perbedaan itu tadi. Nah, komputer sistem mempunyai hardware yang berbeda-beda dalam hal arsitektur contohnya. Ya. Ada arsitektur Intel ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Dari situ juga ada OS yang berbeda. Kemudian dari arsitektur yang berbeda itu mempunyai addressing memori yang berbeda. Dan juga internal binary representation yang berbeda. Mungkin kalau di komputer-komputer yang di smartphone itu mempunyai prosesor yang berbeda dan internal binary representation yang berbeda. Nah, padahal di dalam pemrograman jaringan, kalau kita mengirim data via network, maka network tadi kan harus apa yang kita kirim, maka dia harus sama dengan apa yang diterima, gitu. Apa yang diterima harus sama dengan yang dikirim. Nah, ini kan berarti harus ada konversi seperti itu agar supaya apa yang kita kirimkan di situ, apa yang kita kirimkan via jaringan itu dapat dibaca dengan benar di seberangnya. Ya. Nah, mungkin kalau gambarannya seperti ini, ya mungkin dulu yang pertemuan pertama saya jelaskan tentang ada komputer berbeda, di mana di sini ada OS gitu ya. Di sini ada operating system, kemudian di bawahnya operating system ada network interface. Network interface menghubungkan jaringan melalui media komunikasi ya, macam-macam Wi-Fi ataupun kabelan dan sebagainya. Mungkin kita sebut sebagai internet aja. Kita sebut sebagai internet. Nah, yang kita sebenarnya yang di dalam pemrograman jaringan seperti yang dulu pernah dibahas di awal, bahwasanya sebenarnya di dalam pemrograman jaringan adalah bahwa kita komunikasi antar proses yang melewati jaringan. Jadi misalnya ada proses A
Saya di sini ada proses A, ada proses B, ada proses C, ada proses D. Ini ingin berkomunikasi. Nah, di dalam komunikasi ini akan ada yang berperan sebagai klien dan ada yang berperan sebagai server. Sebagai contoh server gitu ya. Server misalnya kita anggap aja di sini server, proses server. Proses server adalah proses yang standby, nyala terus. Proses ini ready untuk menerima koneksi dari klien dan mereply sesuai membalas sesuai dengan request dari klien. Coba aja kita lihat yang sebelah kiri adalah klien. Maka misalkan proses B itu mengirim request ke C, maka dia akan melewati OS, melewati library ya, socket ya, melewati socket akan mengatur data itu supaya melewati jaringan seperti itu. Sampailah dia di proses C akan membalas ke proses B melalui yang kita sebut sebagai socket. Ya, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa socket ini sebenarnya seperti selang. Dan socket ini ada dua tipe gitu ya. Yang seperti yang pertemuan minggu lalu, ada yang reliable dan ada yang unreliable. Reliable berarti kita apa yang dikirim sama persis dengan apa yang diterima. Sistem operasi akan memastikan pada yang reliable, sistem operasi akan memastikan bahwa pengiriman dari B ke C ataupun dari C ke B itu akan sama ya. Akan sama. Jadi misalkan terjadi gangguan di perjalanan di teknologi jaringan ini, ya dia akan melakukan retransmisi dan sebagainya. Pada dasarnya B dan C ini apa yang dikirim B harus diterima apa adanya di C dan juga sebaliknya. Nah, tapi di sini nanti akan ada itu tadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa akan ada perbedaan arsitektur di sini. Di mana perbedaan arsitektur? Perbedaan arsitektur itu nanti akan dijembatani oleh OS, sistem operasi. Sistem operasi akan berurusan dengan CPU, dengan memori dan sebagainya yang akan diterjemahkan oleh OS. Jadi kita sebagai pemrogram aplikasi berbasis jaringan tidak perlu pusing-pusing dengan itu. Nah, namun yang perlu kita perhatikan adalah bahwa karena kita berbicara antar proses, maka perlu adanya bagaimana kita nanti memformat data di dalam nanti kaitannya dengan protokol. Nah, karena itu kita nanti akan kita masuk ke bahasan data serialization. Kenapa? Untuk menjembatani perbedaan arsitektur dan juga untuk menjembatani juga tentang kompleks data type. Nah, kita sebagai programmer kan mungkin saja kita mempunyai struktur data yang untuk kepentingan kita sebagai programmer. Kadang kita mempunyai tipe data yang agak kompleks gitu ya. Artinya apa? Agak kompleks artinya kita akan misalkan gini, tipe data misalkan tipe string. String kan cukup sederhana gitu ya. String adalah misalkan ini adalah informatika gitu. Ini adalah string. Ini adalah string. Ini adalah string. Ini sangat tipe data sederhana. Integer misalkan. Integer sama dengan 5. Nah, berarti kan ini adalah tipe data sederhana. Tapi di dalam pemrograman kadang kita memerlukan tipe data yang agak kompleks. Artinya apa? Kita mungkin memerlukan data seperti ini. Contohnya bentuk seperti ini. Pohon gitu ya, pohon. A, C, B, Z, X ini ya. Kita menginginkan kita punya data seperti ini. Nah, agar data seperti ini bisa dikirim via jaringan, maka ini harus dirubah dulu, ya, harus dirubah dulu
menggunakan yaitu tadi, jadi diserialisasikan. Diserialisasikan karena apa? Karena kita akan melewati jaringan. Jadi bagaimana menserialisasikan kompleks data seperti ini? Nah ini kan graf gitu ya, graf atau bentuk tree graph itu kan berarti bagaimana cara kita merepresentasikan graf ini ke dalam bentuk tipe data yang bisa dikirimkan via jaringan. Begitu sudah masuk jaringan, nah pada saat kita di proses yang satunya, tentu saja ya harus dikembalikan lagi gitu ya. Jadi tipe data ini dikirim ke jaringan, diserialisasi, nyampe di tujuan itu diserialisasi. Nah, kalau diserialisasi, maka kita akan dengan mudah bisa mendapatkan objek yang sama. Nah, jadi teknik serialisasi dan deserialisasi ini diperlukan di dalam bagaimana kita mentransfer kompleks data type via jaringan. Nantinya seperti itu. Ya, nantinya seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita kembali ke slide yang tadi. Pak, saya mau tanya. Ya. Berarti yang perlu diserialisasi ini bisa dibilang tipe data yang bukan primitif lagi. Ya, bisa dikatakan begitu. Jadi kalau kamu punya dictionary, punya structure, punya nested structure, nested dictionary, maka itu semuanya perlu diserialisasi. Gitu. Oh, ya Pak, makasih. Ya. Jadi contohnya seperti gini ya, kalau kita misalkan punya file gitu ya. Nah, file itu sebenarnya bentuk serialisasi juga. Ya, file itu bentuk serialisasi juga sebenarnya. Karena apa? Karena file itu sebenarnya adalah representasi yang berbeda dari suatu misalnya dokumen gitu ya. Dokumen yang dijadikan file. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk dari serialisasi juga. Kembali ke yang tadi. Nah, jadi kalau dilihat di dalam keperluannya, maka sebenarnya data serialization ini diperlukan membuat suatu language neutral data format data yang netral terhadap bahasa apapun. Nah, digunakan untuk apa? Ya untuk storing and distribution sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya kita punya tipe kompleks data type gitu ya, kompleks data type yang mungkin misalkan seperti kalau kita itu seperti gini, kalau kita punya file dokumen, di mana file dokumen tadi kita punya properti di situ, properti nama file, ukuran dan sebagainya. Nah itu kan bagaimana kita mendistribusikannya, berarti kan kita harus menyimpannya ke dalam sebuah file. Nah, itu berarti untuk keperluan storing. Nah, dari storing kita bisa mendistribusikannya ke yang lain. Nah, di dalam kaitan dengan ini mungkin tadi juga sudah saya jelaskan, serialisasi adalah mengkonversi data objek menjadi bentuk byte stream, dan deserialisasi adalah sebaliknya. Format serialisasi juga beragam, ya mungkin ini menyesuaikan gitu ya dengan zamannya gitu. Jadi mungkin dulunya itu masih berupa dulu mungkin zaman
ketika komputer itu masih lambat gitu ya, mungkin benar-benar harus efisien gitu, harus efisien sehingga serialisasi ini benar-benar mempertimbangkan jumlah byte, jumlah data, jumlah padding dan sebagainya yang harus dihitung. Namun seiring berkembangnya teknologi komputer, memori semakin besar sehingga konsiderasi terhadap jumlah memori yang digunakan plus kecepatan juga itu semakin semakin bebas gitu ya. Sehingga muncullah suatu format-format yang lebih deskriptif gitu ya dan lebih bisa dibaca oleh manusia seperti XML, JSON, YAML, Pickle. Kalau Pickle ini mungkin serialisasinya tidak language netral karena ini hanya untuk Python. Tapi yang XML, JSON dan YAML ini lebih netral gitu ya. Jadi kita kalau menggunakan misalkan menserialisasi kompleks data type kita menggunakan JSON, kita kalau menggunakan bahasa PHP kita masih bisa membacanya dan kita dapat membacanya juga sesuai dengan struktur yang serupa atau yang jelas tidak sama persis gitu ya, karena dictionary di Python dengan dictionary di PHP mungkin saja berbeda. Namun cara mengaksesnya itu mirip gitu ya, cara mengaksesnya mirip. Jadi seperti itu. Nah ini yang tadi saya contohkan bahwa mungkin saja kita punya suatu objek. Objek. Jadi objek ini kan berarti adalah instansiasi dari kelas ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bahasa OP gitu ya. OP kan kita mengenal adanya kelas dan kelas itu kalau diinstansiasi itu menjadi objek. Nah objek ini perlu kita kirimkan melewati jaringan atau kita simpan gitu ya ke dalam suatu file, maka kita perlu serialisasi dan deserialisasi. Kalau dicontohkan yang di gambar ini objek address ya. Address itu mempunyai properti street, city, state dan postal code. Nah, objek ini kalau kita simpan ke dalam bentuk XML, nah, kita serialisasi dalam bentuk XML, maka hasilnya adalah seperti yang di bawah ini. Ya, seperti yang di bawah ini. Dideserialisasi kembali ke bentuk seperti ini di dalam memori. Nah, jadi mungkin dan juga zaman sekarang serialisasi ini cukup didukung gitu ya oleh banyak bahasa pemrograman. Dan mungkin kalian nanti di dalam menggunakan program ini atau dalam proyek kalian di luar atau apapun itu ya mungkin gunakanlah yang serialisasi yang banyak dipakai dan juga banyak di support library-nya oleh industri gitu ya, oleh industri supaya enggak gambar sendiri. Tapi memang terkadang kita bisa jadi ada sesuatu yang tidak bisa di handle industri ya bisa saja bikin sendiri. Tapi pada dasarnya ini kebutuhan serialisasi dan deserialisasi itu diperlukan dalam hal untuk storing distribution dari suatu kompleks data. Nah, di sini dikatakan juga bahwa serialisasi adalah process of translating data structure atau object state into format that can be stored. Sebagai contoh di dalam suatu file atau memory buffer atau ditransmisikan across network connection link dan reconstructed later. Reconstructed later berarti di deserialisasi. Dan kelebihan kita menggunakan serialisasi adalah arsitektur independen. Jadi dengan arsitektur independen ini kita dapat data yang kita serialisasikan dapat kita akses di platform lain gitu ya, platform lain, smartphone, komputer kecil dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian, nah ini ada satu preventing problem of byte ordering, memory leak dan sebagainya yang umumnya terjadi pada low level serialization. Jadi byte ordering ini biasanya diperlukan. Jadi seperti ini. Kalau kita misalkan jam dulu itu ada prosesor, saya lupa sekarang. Apakah ARM, prosesor ARM? Mungkin kalian tahu prosesor ARM ya. Jadi ARM ini adalah prosesor yang dipakai di smartphone. Intel itu adalah prosesor
ya Intel 3264 itu mempunyai arsitektur memori yang berbeda di dalam hal byte ordering antara ARM dengan Intel. Nah, kalau kita berbicara di low level, maka apapun yang dikirimkan oleh Intel itu harus dibalik urutannya. Kalau bisa mau dibaca di ARM. Demikian juga sebaliknya. Nah, ini sebenarnya adalah problem di low level, dan ini tidak mungkin kita tidak perlu khawatir lagi karena itu sudah dihandle oleh sistem operasi. Ya, seperti yang tadi saya ulang-ulang, bahwasanya example usage dari data serialization adalah bisa persisting data into storage dalam bentuk file, kemudian menyimpan data dalam database, mentransfer kompleks data menggunakan jaringan. Tidak hanya mentransfer saja, tapi juga menstoring data dalam bentuk kompleks structure ke database dan seterusnya. Ya, saya kira untuk format ini yang tampil di sini tidak mencakup semuanya, karena ini sangat beragam dan mungkin ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Tapi mungkin di industri internet saat ini yang banyak kita jumpai adalah yang JSON, YAML. YAML itu sebenarnya baru, tapi sudah mulai sudah mulai banyak digunakan, terutama untuk konfigurasi dan untuk untuk konfigurasi dan beberapa tipe data yang dikirimkan bisa melalui YAML. Nah, ini dari yang sekian banyak ini, saya akan bahas yang JSON dan XML. Jadi kelebihan dari JSON dan XML adalah kita sebagai manusia dapat membaca hasil serialisasinya. Jadi kalau kita ngirim apa gitu ya, nama, misalnya nama, alamat dan sebagainya, itu kita akan masih bisa membaca dan bisa nge-trace dengan mata telanjang gitu ya. Tapi untuk yang lain, nah ini bervariasi gitu. Contohnya ASN, Abstract Syntax Notation. Ini sebenarnya juga bentuk dari serialisasi, tapi dalam bentuk bytewise gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian lihat coba aja cari di internet tentang Abstract Syntax Notation, ini biasanya digunakan di protokol-protokol Simple Network Management Protocol gitu ya, untuk mengirimkan data-data dari device, dan itu menggunakan Abstract Syntax Notation. Ini juga dipakai di keperluan-keperluan jaringan yang sifatnya low level. Nah, ini agak susah dibaca oleh manusia karena semua harus di-encode dalam bentuk angka, harus bentuk number. Nah, jadi saya tidak bisa mengharuskan kalian menggunakan bentuk serialisasi apa di luar nanti gitu ya. Karena nanti bergantung kepada project yang mungkin kalian hadapi, disesuaikan dengan project yang kalian hadapi. Tapi pemrograman jaringan ini mungkin saya akan lebih banyak menggunakan JSON gitu ya. Menggunakan JSON untuk contoh-contoh dari programnya. Nah, ini mungkin ini juga ya. Mungkin kalau kalian pernah tahu Unicode, ya, Unicode itu adalah yang UTF-8 itu ya. 14 Code Standard Over Encoding Multilingual Math. Nah, ini adalah sebuah encoding dan juga untuk serialisasi bagaimana cara kita mengirimkan multilingual. Jadi contohnya kalau huruf Jepang sama huruf Cina itu kan beda gitu. Dan beda penulisan. Nah, berarti ini bagaimana merepresentasikan huruf Cina dan huruf Jepang itu ke dalam sebuah format data. Nah, ini yang digunakan di UTF-8 ini, yang biasa kita sebut dengan Unicode. Dan tentu saja on format kalau ingin buat sendiri ya sah-sah saja gitu ya. Cuman kalau ingin buat sendiri, kalau kalian berarti itu kalian harus siapkan deserialisasinya dan juga error handlingnya. Itu ya, pasti bakal menjumpai hal seperti itu. Saya kira JSON ini nanti kita bahas di ini, dan juga mungkin untuk literatur JSON kalian bisa bebas banyak menemukan di internet JSON, XML. Nah, kalau kita lihat aja ya, JSON ini mungkin lebih light dan lebih kelihatan untuk dibaca. Dengan XML mungkin memang agak panjang, karena kalau kita lihat di situ ada elemen, ada ORG dan sebagainya, markup language ya.
markup language. Jadi ini sebenarnya overhead-nya cukup banyak. Kalau kita lihat di sini, informasi yang ingin disampaikan di sini sebenarnya cuma Swati Kumar dan Columbia. Itu mungkin kalau dihitung cuma 1, 2, 3, 4, 5, 10 karakter, kan 20 karakter. Tapi overhead-nya atau yang istilahnya gini ya, kalau ada apa gitu, mungkin kalau kiriman paket gitu, ngirim uang kericik tapi kardusnya itu besar gitu. Jadi terlalu besar ininya, amplopnya. Nah, tapi ini berguna di dalam proses deserialisasi karena apa? Semua dideskripsikan di situ. Mungkin ini bagi mesin ini cukup membantu ya. Untuk mesin cukup membantu dan self description. Nah, ini adalah abstraction type notation, contoh dari ini ya, contoh dari bentuk lain dari format data untuk serialisasi. Ini juga merupakan ISO standar digunakan di internet. Mempunyai namanya basic encoding rule ya. Jadi ASN ini cukup banyak digunakan dan ada yang namanya TLV encoding. Nah, ini mungkin nanti kalian bisa baca sendiri tentang ASN ini. ASN banyak dipakai di apa namanya peralatan-peralatan jaringan, contohnya seperti kalau kita SNMP, device network seperti untuk pengiriman SMS dan sebagainya itu menggunakan ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Nah, berkaitan dengan pertemuan kali ini, saya minta nanti kalian nyoba beberapa contoh dari serialisasi gitu. Contoh serialisasi mungkin seperti JSON dan sebagainya menggunakan Python. Jadi mungkin kalau di mana namanya kalau di Python jenis-jenis serialisasi seperti JSON itu cukup mudah gitu ya. Mungkin kita tinggal import JSON dan kita punya tipe data K sama dengan dictionary gitu ya. Dictionary nama sama dengan informatika. Kemudian alamat sama dengan sukolilo gitu ya. Maka ini kan sebenarnya adalah suatu variabel K itu adalah dictionary. Nah, kita bisa dengan bebas menserialisasikannya dengan JSON tadi. Jadi mungkin kalau pakai JSON untuk menserialisasikannya kita pakai misalkan J sama dengan JSON DOMS ya. DOM dalam bentuk JSON string. Mungkin ini adalah apa tadi K ya. Kita lihat sekarang tipe J. J adalah string. Kita print aja J. Nah, ini adalah representasi dari J di dalam Python ya, dalam dictionary. Nah, ini pun kalau kita gunakan PHP misalkan gitu ya, gunakan PHP ya, maka ya tinggal kita bisa aja menggunakan PHP sebentar. Misalkan saya bikin file PHP di sini. Saya gunakan string yang tadi ya, hasil J tadi. $J sama dengan ini kita bisa print R, JSON decode $J. Coba. Nggak punya PHP CLI, jadi nggak bisa dicoba, saya harus install dulu. Tapi yang jelas itu dengan JSON decode kita jadi yang di layar Python tadi itu adalah kita menserialisasikan
yang ini tadi menjadi bentuk ini. Di sisi receiver ya maka tinggal di ini lagi gitu ya. R misalkan R sama dengan JSON loads R JSON loads apa tadi? J. Nah, kalau kita lihat tipe R adalah dictionary, kalau kita print R hasilnya adalah sama persis dengan yang tadi. Nah, ini jadi JSON ini cukup mudah untuk digunakan gitu ya, cukup mudah untuk digunakan. Jadi kita tinggal dumps and load saja. Jadi pada saat di load ya kita tinggal dapat ini. Kita pun juga dapat menggunakan itu untuk nested dictionary. Jadi misalkan kita punya suatu tipe data seperti misalkan ya pemain sepak bola gitu ya. Main sama dengan dik misalkan nomor 9 nama sama dengan nah, ini ada last start gitu ya, last start sama dengan dik lagi, mana diknya itu adalah save ya, save penyelamatan berapa 20 goals conceded sama dengan 10 seperti ini. Nah, pemain ini adalah tipe pemain ya adalah dik. Nah, kita bisa langsung jadikan ke JSON tadi. Akan P sama dengan JSON dumps pemain. Print P. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi kita nested last start adalah dictionary juga. Jadi pada saat kita load ya kita akan bisa langsung membaca. Yang penting adalah bahwa kita akan bisa membaca itu seperti halnya kita menggunakan ya, jadi contohnya pemain nomor gitu ya. Nah, ini nomor 99. Pemain nama kita menggunakan dictionary. Nah, oke, jadi itu ya. Jadi pada dasarnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita akan bahas di bagaimana penerapannya di program ini. Ini agak berbeda dengan yang contoh yang di Prokjer 1 ya. Ini mungkin contohnya agak kompleks. Nanti mungkin saya ingin kalian coba di simulator dengan ini yang berbeda, gitu. Dengan host yang berbeda. Di sini saya membuat server, mungkin agak berbeda dengan yang Prokjer 1. Di situ ada run server, dan inisialisasi yang saya letakkan di fungsi ini. Saya letakkan di sini inisialisasi sock sama dengan socket dan seterusnya. Kemudian sock set option ini agak berbeda, ada tambahan sini. Ini tujuannya adalah apa? Ini kita menggunakan address ini di reuse. Jadi ada problem biasanya kalau kita menggunakan itu dan socket itu belum ditutup, kita nggak bisa menggunakan lagi. Jadi mungkin kalau kita restart programnya itu akan ada biasanya message address already in use. Kalau kita manggil bind. Nah, kita dapat atasi dengan ini, jadi kita mereuse dari address yang tadi sudah digunakan. Kemudian saya kira ini yang lain sama itu ya, sama dengan ini, sama semua. Nah, sekarang berikutnya adalah sama semua seperti ini. Cuma di sini ada ini ya, saya menggunakan fungsi namanya serialisasi ya, untuk memudahkan kalian kapan serialisasi itu dilakukan. Nah, kenapa ini ada serialisasi di sini? Karena ini nanti server ini akan mempunyai protokol. Protokol adalah ketika kita ingin, jadi di sini ada database pemain gitu ya, database pemain sepak bola di sini, all data ini dengan nomornya, nomor, nama dan posisi. Nah,
Contohnya ini adalah untuk kita mendapatkan nama pemain, ya. Mendapatkan nama pemain. Jadi untuk mendapatkan mendapatkan data pemain, ini klien harus mengirimkan string, isinya get data pemain, spasi dan nomor. Jadi ini ya, format request-nya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari protokol sederhana. Di sini juga ada request string split. Split ini artinya adalah untuk memisahkan jika ada spasi, maka setelah spasi adalah parameter, sedangkan yang split ke 0 adalah nama komen. Ini. Jika komen sama dengan get data pemain, maka kita cari nomor pemain. Nomor pemain adalah berarti parameter 0, parameter 1. Parameter 1 digunakan di sini. Nah, setelah itu baru dicarikan di all data dengan nomor pemain. Jadi jika tidak ada nomor itu, maka akan terjadi non gitu ya. Artinya non itu berarti tidak ada. Nah, ini saya menggunakan try except supaya tidak banyak if then gitu ya. Tidak banyak if then. Ini kelebihan dari bahasa-bahasa pemrograman modern gitu ya, sudah mempunyai try catch gitu ya. Try catch ini memudahkan kita dalam mengetrace alur program. Nah, proses request ini memproses request string yang didapat nantinya di sini. Jadi data yang didapat itu nanti akan jika ada data, hasil sama dengan proses request. Hasil ini nanti akan berupa dictionary. Nah, hasil akan berupa dictionary dari ini. Jika misalkan ada, maka hasil adalah diserialisasi. Jadi hasil sama serialisasi hasil artinya apa? Hasil tadi diserialisasikan dengan fungsi ini. Dengan fungsi apa? JSON ya. Di dump, kemudian balik lagi. Kemudian kita kirim balik ke ininya. Kita kirim balik ke kliennya. Nah, ingat bahwa ini masih bentuk string gitu ya. Ini masih bentuk string. Nah, string ini harus di-encode supaya menjadi bytes untuk melewati jaringan. Oke, kita sekarang akan jalankan ya. TCP server ini di 127.0.1 port 12.000. Oke. 127.0.1 port 12.000. Nah, sekarang kita lihat kliennya. Nah, tadi yang saya katakan bahwa ini mempunyai protokol dengan cara apa? Sementara ini yang bisa dilakukan adalah get data pemain dengan nomor tertentu. Nah, ini saya membuat fungsi di sini, send comment. Send comment ini sebenarnya juga merupakan summary dari yang kita bahas minggu lalu. Jadi, shock di connect dulu, send comment ini, kemudian kirim sesuai dengan format yang ada di sini. Nah, baru setelah ngirim, kita harus menunggu untuk membaca data yang ada di sini. Setelah data itu diterima di sini, baru kemudian di-load di deserialisasi. Setelah di deserialisasi, maka kita akan dapat mengakses hasilnya tadi dalam bentuk dictionary seperti ini. Nah, sekarang kita jalankan ya. Nah, di sini saya mencari get data pemain nomor 1. Kalau dilihat sini TCP server nomor 1 adalah Dean Henderson. Posisi adalah keeper. Ya, posisi adalah keeper. Nah, di sini print H nama, print H nomor. Nah, ini ya. Nama Dean Henderson 1. Demikian juga yang H sama dengan get data pemain 2, nomor 2 adalah harga di TCP server, nomor 2 adalah look show, posisi adalah back kiri. Nah, kita lihat di sini jawabannya adalah. Nah, mungkin kalau kita coba main nomor 3, maka kita bisa melihat sini namanya adalah Aaron Van Bisaka. Nomor 3 posisi ke kanan. Mungkin ini saya print hasilnya karena hasil ini
adalah berupa row dari deserialisasinya. Langsung aja di print sini. Jadi kita melihat sini bahwa itu kita bisa gunakan dictionary-nya seperti halnya kita menggunakan dict seperti itu. Padahal ini kan sebenarnya kalau kita lihat TCP server, dict-nya ada di sini. Dict-nya di sini ditransfer via jaringan. Dan kita di sisi lain dari jaringan itu kita bisa menggunakan dict yang sama dengan tanpa harus ya tentu saja di tengahnya ada proses seperti ini, namun itu bisa kita akses dengan mudah seperti ini. Itu sebenarnya kan kalau kita sebagai programmer maka ya tentu saja itu harusnya menjadi prioritas kita karena ini akan memudahkan kerja kita seterusnya. Jaringan itu hanyalah media transport saja, tapi sebenarnya yang banyak digunakan adalah bagaimana struktur data dan sebagainya. Jadi jaringan itu sebenarnya kalau sudah data itu sudah berhasil deserialisasi ya sudah selesai tugas dari jaringan itu untuk mentransportasikan, mendistribusikan informasi. Nah, oke. Saya minta kalian nanti untuk mencoba serialisasi ini untuk berbagai macam ini. Oh ya, Pak, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana misalkan pemain yang tidak ada nomornya. Apa yang terjadi di sini? Non-type object is unscriptable. Kita lihat sini di TCP server. Ya, non ada masalah. Tapi itu adalah non-subscriptable. Artinya apa? Ya, artinya data itu tidak bisa kita baca gitu ya. Jadi mungkin coba di print aja. Nah, nan ini. Jadi H sama dengan nan. Seperti kalau kita, ya intinya kalau kita data mainnya nggak ada, ya jawabnya nan itu sudah wajar gitu ya. Sudah wajar. Nah, sebenarnya nan ini juga hasil dari serialisasi dan deserialisasi, karena nan yang ada di server juga. Nah, ini nanti model-model seperti ini nanti akan kita gunakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu ya, di pertemuan selanjutnya. Nah juga saya minta kalian coba ini di simulator gitu. Nanti coba di simulator, penugasannya nanti minggu depan, tapi kalian coba saja dengan berbagai macam serialisasi. Gitu. Tidak ada ruginya mencoba format serialisasi karena ya siapa tahu nanti kalian ada project itu nanti kalian gunakan. Anggap aja sebagai latihan sederhana gitu ya. Semakin banyak latihan, kalian semakin banyak ngerti problemnya seperti apa nanti. Ya ada ruginya lah, karena kalian sebagai IT, orang IT pasti diperlukan ini tadi, kemampuan untuk pemrograman. Oke. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Jadi pahami ya. Jadi mungkin nanti coba di simulator sementara ini, kemudian juga cobalah JSON, gantilah JSON dengan yang lain. Kalau misalkan mungkin kalau nyoba langsung di jaringan mungkin agak ya agak kompleks, mungkin dicoba dulu di Python konsol ya. Coba dulu di Python konsol seperti yang saya lakukan tadi. Nah ini. Jadi kalau ini sudah berhasil serialisasi dan deserialisasi, saya kira untuk berikutnya itu tidak ada masalah. Dan contohnya seperti ini. ML to dict. Dict to XML. Itu ada. Jadi kita bisa mengkonversikan dari dictionary tadi ke ini. Tekan ZZ sama dengan itu XML titik
Objeknya adalah pemain tadi ya. Print ZZ. Nah, ZZ adalah hasilnya XML. XML ini nanti ini adalah hasil serialisasi yang nanti didistribusikan via jaringan, via soket, via apapun itu, kemudian nanti dideserialisasikan ke, jadi mungkin kalau kakak sama dengan, karena itu XML ya, XML to big parse dari ZZ. Nah, kakak adalah bentuknya seperti ini. Ya, agak berbeda. Namun saya kira ini masalah parameter saja. Mungkin nanti bisa dilihat lagi parameter apa yang perlu agar bisa kembali ke dictionary seperti semula, seperti persis seperti yang kita serialisasi tadi. Oke, saya kira untuk kali ini, maaf kalau ini hari libur kalian kalau sudah ini ya kuliah, tapi kuliah ini cuma sebentar saja, ya mungkin sampai jam 2 saja ini. Saya harapkan kalian bisa mencoba sambil liburan, sambil mencoba di simulator. Ya, sudah, selamat mencoba. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Pertanyaan? Ya kalau nggak ada, ya mungkin sebelum kita akhiri juga mungkin saya ceritakan bahwasanya nanti kita akan menggunakan serialisasi dan deserialisasi untuk seluruh aktivitas di sini nanti. Apapun soketnya, apapun metode distribusinya, kita pasti harus melakukan serialisasi dan menggunakan protokol. Jadi ini tadi ada contoh protokol yang sudah saya berikan tadi di TCP server ini. Protokolnya apa? Protokol di ini proses request tadi. Ini ada protokol di mana untuk request nama pemain kita harus memberikan ini. Di protokolnya ada request dan respon. Responnya apa? Responnya adalah dictionary hasil dari itu tadi. Nah, ini bisa dijadikan bahan untuk mempelajari tentang protokol. Ini protokol yang sangat sederhana. Oke, baik. Mungkin itu ya, saya akhiri dulu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan silakan ditanyakan ke asisten. Ya, baik. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.